Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi. Mas Lucky, tadi kita simak IHSG dibuka menguat, bahkan cukup melesat ini kenaikannya ya, di tengah masih adanya atau masih kuatnya isu global invasi Rusia ke Ukraina. Ini apa yang sebenarnya terjadi sehingga IHSG kok justru bisa melesat di pembukaan sementara masih ada tekanan global tadi? Pertama, kita lakukan background checking di mana pada tanggal 24 Februari 2022 Presiden Ukraina mengumumkan adanya darurat militer yang dilakukan oleh akibat agresi atau invasi yang dilakukan oleh Rusia. Nah, kemudian indeks pada saat itu berada di kisaran angka 6.950. Untuk itu pada dasarnya indeks masih memiliki target di angka 7.000. Nah, sehingga apresiasi pasar itu masih melihat capaian indeks masih tetap ada di angka 7.000. Itu yang pertama. Nah, kemudian akibat dari sentimen tersebut, harga minyak dunia sempat menguat di angka 100 US dollar per barrel. Kemudian harga emas pun demikian sempat menguat di angka 1.900 US dollar per troy ounce. Baik itu harga emas dan harga minyak itu sama-sama menguji level psikologis ya, di mana emas mendekati capaian angka tertinggi yaitu 2.000 US dollar per troy ounce. Itu adalah angka harga emas di sepanjang sejarah. Kemudian harga minyak dunia pun demikian menguji level 100 US dollar per barrel. Untuk itu tren indeks harga saham gabungan masih dapat menguat dengan target yang pertama ada di angka 6.920 dengan target tertinggi ada di angka 6.985. Sementara kondisi tersebut disertai dengan capaian kinerja US dollar secara global yang masih cukup dominan dibandingkan beberapa mata uang lainnya termasuk Indonesia sendiri, di mana US dollar terhadap rupiah masih cenderung menguat untuk menguji level 14.400. Yang menarik juga capital inflow ini masih deras ya di tengah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Ini bisa dikatakan, ini apa yang terjadi? Apa memang bisa dikatakan bahwa Indonesia menjadi surga investasi? Artinya ada apa ya? Seperti banjir uang asing begitu di Indonesia? Benar. Yang pertama kita memperhatikan kinerja sektoral karena underlying sentimen tadi ada di sektor komoditi. Nah, di saat yang sama pada tanggal 24 Februari sebelumnya, contoh beberapa emiten-emiten yang bergerak di bidang pertambangan antara lain adalah Medco Energy menguat dalam satu hari 12%. Nah, untuk itu Medco yang saat ini berada di angka penutupan terakhir pekan lalu di level Rp600 per lembar saham itu memberikan satu sinyal untuk mengalami reversal atau perbalikan arah dengan target yang pertama ada di angka 650 hingga Rp700 per lembar saham. Nah, sentimen yang terjadi di lain sektor pertambangan ada di kinerja sektor perbankan, di mana perbankan juga memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, untuk itu baik itu BRI, kemudian Mandiri, kemudian BCA itu menjadi beberapa emiten atau perusahaan pilihan untuk kinerja harga sahamnya. Jadi konsentrasi untuk saat ini memang kita harus memperhatikan sektor energi khususnya pertambangan karena memang underlying utamanya yaitu harga minyak dunia dan harga emas dalam kondisi yang menguat. Dan ini menjadi trigger positif untuk kinerja beberapa saham, terutama saham-saham yang memiliki industri atau kebidangan yang sama, yaitu salah satunya adalah Medco Energy. Siang ini juga akan ada rilis sejumlah data ekonomi ya, seperti PMI manufaktur, kemudian inflasi domestik. Nah, ini apakah bisa menjadi penopang kinerja indeks? Potensi tersebut masih bersifat minor ya, atau dapat mempengaruhi hanya dalam kondisi yang tidak begitu signifikan karena pasar sekali lagi memperhatikan kinerja komoditi akibat kejadian ya, atau peristiwa yang ada di Ukraina dan Rusia tersebut. Nah, untuk itu pasar mempertimbangkan sentimen yang lebih dominan yaitu kinerja harga komoditi
dan saya melihat bahwa sebenarnya baik itu harga minyak dunia yang saat ini berada di angka 96 US dollar per barrel itu sangat dekat dengan level psikologis 100 US dollar per barrel dan itu telah diuji minggu lalu. Kemudian harga emas pun demikian, per hari ini ada di angka 1.900 US dollar per troy ounce, itu sangat dekat dengan harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu 2.000 US dollar per troy ounce untuk harga emas. Nah, itu yang menjadi perhatian utama bagi pelaku pasar. Oke, secara umum untuk pergerakan IHSG pekan ini seperti apa? Ini karena kan juga banyak apa yang namanya hari libur ini, Mas Luki. Bagaimana kira-kira secara umum pergerakannya? Hari ini kita lihat bahwa volatilitas pasar itu menjadi jawaban, ya, di mana indeks masih bergerak volatile dan sekali lagi kinerja pasar itu ada pada angka tertinggi, ya, yaitu angka 7.000. Kemudian indeks yang saat ini berada di angka penutupan akhir pekan lalu di angka 6.888 dan posisinya pada saat itu dalam penutupan akhir sesi dalam kondisi yang menguat, indeks tentu dapat memberikan satu sinyal bahwa teritori atau ruang pertumbuhan terhadap kinerja indeks dalam jangka pendek hingga menengah masih ada dalam teritori positif. Untuk itu ruang gerak indeks yang tertinggi ada di angka 7.000, kemudian yang terendah ada di angka 6.880. Oke, Amerika juga akan merilis data inflasi. Bagaimana kira-kira, apakah memang kembali tinggi atau seperti apa? Pertama, dalam capaian angka pertumbuhan inflasi yang tertinggi, Amerika pada dasarnya masih memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika itu sendiri, di mana pada tahun ini juga rencana atas kenaikan FFR atau Fed Fund Rate itu masih menjadi pertimbangan utama. Sehingga inflasi yang ada di Amerika memang saat ini berada dalam kondisi yang relatif tinggi, akan tetapi dengan kondisi tersebut justru menyebabkan adanya pertimbangan lain bagi pelaku pasar, di mana inflasi yang relatif tinggi itu mencerminkan adanya keterbatasan untuk kemampuan membeli atau melakukan transaksi baik itu barang dan jasa untuk beberapa periode, sehingga kondisi inflasi Amerika saya kira akan menjadi sentimen negatif untuk kinerja Dow Jones di jangka pendek. Akan tetapi untuk jangka panjang pasar masih bersifat sangat volatile karena mempertimbangkan adanya potensi perubahan dari Fed Fund Rate atau suku bunga Bank Sentral Amerika. Oke, Mas Luki, memasuki bulan Maret, ini saham-saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi? Pertama, pilihan saya ada di sektor energi dengan saham pilihan adalah Medco Energy yang pertama, kemudian adalah Adaro Energy, kemudian PTBA, kemudian Antam, dan 4 emiten tadi atau 4 saham tadi telah mengalami apresiasi ya dalam kinerja harga saham kurang lebih 2 minggu terakhir. Kemudian yang berikutnya ada di sektor perbankan dengan beberapa saham pilihan yang ada di kategori big caps atau kapitalis besar, yaitu BCA, kemudian Mandiri dan BRI. Sementara saya perlu menyampaikan sektor-sektor yang dapat dihindari untuk sementara waktu masih ada di sektor properti ya, di mana properti dalam kondisi volatilitas pasar yang cukup tinggi itu menyebabkan ya adanya disposisi untuk beberapa transaksi, di mana transaksi properti cenderung terbatas karena adanya restrukturisasi dan program-program yang harus menyesuaikan dengan sentimen kenaikan harga emas dan harga minyak dunia yang lebih dominan dibandingkan transaksi di sektor properti atau aset base tersebut. Baik, terima kasih Mas Luki atas analisis serta informasinya. Demikian pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo.